sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Baru-baru ini beredar video tentang klaim bahwa wilayah Israel sesuatu akan mencakup Mekah dan Madinah, dua kota suci umat Islam di kerajaan Arab Saudi. Klaim itu muncul dari politisi yang juga penulis Israel, Avi Lipkin. Dalam potongan video yang beredar, Lipkin terlihat mengungkapkan beberapa hal terkait perluasan wilayah Israel. Satunya, dia memperkirakan bahwa perbatasan negara Yahudi itu nantinya bakal terbentang dari Lebanon hingga Arab Saudi. Apakah pandangan ambisius Lipkin akan terwujud? Apakah proyek Israel Raya bagian dari rencana Amerika? Dan bagaimana cara mencegah rencana jahat tersebut? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Farid? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Dan kali ini terkait rencana jahat dari salah satu penulis Zionis Yahudi, yaitu Avi Lipkin, terkait lagi-lagi akan memperluas dalam tulisannya mengambil alih Mekah dan Madinah. Kemudian apakah ini menunjukkan pandangan ambisius Zionis penjajah tersebut atau sekedar cita-cita seorang penulis Avi Lipkin, Bung Farid? Ya, sebenarnya konsep Israel Raya ini pernah dicetuskan oleh pendiri Zionis ya internasional Theodore Herzl ya. Dia menyatakan bahwa negara Yahudi yang diinginkan oleh dia terbentang dari Sungai Mesir hingga Sungai Efrat. Berarti kalau melihat hal itu mencakup wilayah Palestina sekarang, Lebanon, Suria, Yordania, terusan Suez, sebagian wilayah Saudi dan sebagian Irak ya. Ini memang sudah menjadi ambisi dari Zionisme internasional. Baik, Bung Farid, dan apakah gerakan Zionis hanya akan berakhir pada Palestina saja? Mengingat tujuan utama mereka adalah menguasai tempat utama umat Islam, ini tempat suci umat Islam seperti Mekah, Madinah, atau seluruh dunia, Bung Farid. Ya, kita harus memperhatikan ya bahwa gerakan Zionisme itu bukanlah gerakan yang sifatnya ideologis ya, di mana dia mewakili satu negara itu dengan ideologi tertentu ya. Gerakan Zionisme itu gerakan yang membutuhkan sokongan dari negara-negara besar, yaitu Inggris dan Amerika misalkan. Nah, dari sini kita melihat bahwa gerakan Zionisme ini akan berhasil ya kalau didukung oleh negara besar seperti Inggris dan Amerika. Sehingga seharusnya yang menjadi fokus kita itu bukanlah gerakan Zionismenya, tapi siapa yang kemudian mendukung gerakan Zionis ini ya. Karena Israel misalkan atau entitas penjajah Yahudi sekarang ini sesungguhnya itu sebuah entitas yang sangat lemah, bahkan tidak layak disebut sebagai suatu negara ya. Kita bisa bayangkan ini adalah negara, klaim negara yang sangat kecil ya, dengan jumlah penduduk sekitar 7 juta dan angkatan bersenjata intinya itu sekitar 150.000 ya. Nah, pertanyaannya kenapa entitas penjajah Yahudi ini bisa berdiri ya? Ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Inggris ya dan kepentingan Amerika Serikat ya. Jadi yang saya ingin maksudkan di sini adalah yang harus kita fokuskan justru adalah bagaimana kita memperhatikan dari kebijakan-kebijakan negara imperialis ya seperti Amerika dan Inggris ya, karena mereka lah yang punya kepentingan untuk mendirikan entitas penjajah
Yahudi di Timur Tengah ya. Apa kepentingan mereka untuk mendirikan entitas penjajah Yahudi di Timur Tengah ini tidak bisa dilepaskan dari kekayaan alam di Timur Tengah dan upaya untuk tetap memperlemah Timur Tengah ya, memecah belah Timur Tengah ya. Karena itu kalau kita lihat yang lebih penting kita perhatikan itu adalah siapa di balik layar ataupun bukan di balik layar lagi kalau kita lihat sekarang yang siapa yang menjadi pendukung terbuka bisa disebut gitu dari entitas penjajah Yahudi ini adalah Inggris sebagai bidannya bisa disebut begitu dan Amerika sebagai penjaganya hingga saat sekarang ini ya. Artinya apa? Cita-cita Israel Raya ini tidak akan terwujud ya tanpa dukungan ya dan kepentingan negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris. Baik, dan bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi terkait tadi adanya isu Israel Raya dan menyikapi video dari A. Philipkin tersebut, Bung Farid? Ya, pertama kita harus memahami ya kenapa entitas penjajah Yahudi ini ada ya. Ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kapitalisme Inggris dan Amerika ya. Pertama untuk kemudian mendominasi atau mengontrol kekayaan alam di Timur Tengah. Yang kedua, untuk kemudian memperlemah Timur Tengah ya hingga tidak bersatu dalam satu kekuatan politik Islam ya. Ini yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu bagaimana sikap kaum muslimin ya? Sikap kaum muslimin seharusnya fokus ya. Bagaimana kita bisa menghadapi Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara yang ada di belakangnya. Nah, di sanalah kenapa kemudian umat Islam itu membutuhkan negara yang memiliki kekuatan adidaya ya pada level global. Disitulah kenapa kemudian kita membutuhkan apa yang disebut dengan negara khilafah alamin haji nubuah. Baik, dan terakhir Bung Farid, aspirasi kontroversi A. Philipkin itu menciptakan kekhawatiran dan kemarahan di kalangan umat Islam. Apakah ini sekian bukti bahwa eksistensi Zionis penjajah membahayakan umat dan bagaimana cara mengusir serta menghapus penjajahan Zionis Yahudi tersebut, Bung Farid? Jangankan membentuk Zionis Israel Raya ya, dicaploknya Palestina saja ini sesungguhnya sudah seharusnya menjadi persoalan besar bagi umat ya, apalagi disertai dengan pengusiran rakyat Palestina, pembunuhan rakyat Palestina dan serangan terhadap rakyat Palestina seperti yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi saat sekarang ini ya. Karena itu adalah kewajiban kaum muslimin untuk membebaskan tanah Palestina dengan cara apa? Dengan cara jihad fi sabilillah. Namun yang perlu kita perhatikan, kita juga harus melihat ada negara di belakang entitas penjajah Yahudi ini, yaitu Amerika Serikat dan sekutunya, yang itu harus dihadapi dengan kekuatan yang seimbang ya, sebagaimana level kekuatan negara adidaya. Nah, karena itu dibutuhkan persatuan umat pada level global untuk bersatu di bawah naungan negara khilafah alamin haji nubuah. Inilah yang akan kemudian membalikkan kondisi yang ada sekarang ya. Baik, jazakallah Bung Farid untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan tadi kita senantiasa terus berjuang menegakkan yang disampaikan oleh Bung Farid satu kepemimpinan yaitu khilafah alamin haji nubuah. Jazakallah sekali lagi Bung Farid, mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.